dampak dari kemajuan sains, dan ini kemajuan sains tentu saja tidak bisa lepas dari peran para saintis. Tapi ini ternyata diiringi juga oleh sejumlah permasalahan, konsekuensi yang cukup buruk. Ya, ini yang sering kita dengar adalah pertama, krisis kependudukan. Kita ketahui bahwa di satu sisi sains modern berhasil misalnya mengetahui berbagai macam penyakit-penyakit manusia, sekaligus mencarikan solusi bagaimana supaya orang bisa cepat sehat, bagaimana supaya orang bisa awet muda, bagaimana supaya orang tidak cepat mati. Jadi kalau masuk rumah sakit jangan buru-buru mati. Itu sebenarnya kabar yang menggembirakan. Tapi di sisi lain, karena sains modern berhasil memperlambat kematian, di sisi lain sains modern juga berhasil menciptakan berbagai macam alat kontrasepsi, berbagai macam cara, mekanisme untuk mencegah kehamilan, sehingga angka kelahiran bayi di barat, itu kita tahu di Spanyol, di Itali, di Prancis itu sangat rendah. Jadi makin tahun itu jumlah bayi yang dilahirkan itu makin sedikit, dan jumlah orang yang mati itu juga makin sedikit. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah aging population, penduduk yang kebanyakan usianya itu usia sudah tidak produktif lagi. Kalau Anda mungkin tidak begitu merasakan ya, tapi kalau yang orang di Jepang, orang di Singapura, itu Lee Kuan Yew sudah lama resah. Lee Kuan Yew dalam dialog dengan anak-anak muda, mahasiswa, itu dia bilang, ada seorang mahasiswi angkat tangan kemudian bertanya sama Lee Kuan Yew, langsung maaf sebelum kamu tanya, katanya, saya mau tanya kamu, mahasiswi ya, perempuan, dia tanya, kamu berapa umur sekarang? Kata cewek itu 27 atau 29 gitu. Kemudian kata Lee Kuan Yew, kamu sekarang bekerja atau masih belajar? Kata dia, saya sedang ambil PhD, sedang studi S3, doktor. Terus kata Lee Kuan Yew, kalau begitu saya perkirakan kamu nanti kalau selesai umur kamu sudah 30, katanya. Terus dia mengangguk. Kemudian kata Lee Kuan Yew, pertanyaan saya terakhir, kamu sudah kawin belum? Cewek itu bilang belum. Kata Lee Kuan Yew, kamu rugi dan kamu jadi masalah untuk negara ini. Dia bilang pada umur 30 itu nanti fertilitas kamu itu sudah menurun, kesuburan kamu sebagai perempuan itu sudah berkurang. Berarti peluang kamu untuk nanti kalau kamu kawin, itu pun kalau kamu jadi kawin, kalau ada pasangan kamu, itu peluang kamu untuk punya anak itu paling banyak katanya 2. Ya, karena kamu usia kamu nanti sudah berbahaya untuk mengandung. Nah, ini masalah. Jadi masalah demografi sebenarnya mengancam banyak negara-negara barat. Ini salah satunya akibat dari kemajuan sains. Kemudian masalah lingkungan. Nah, ini juga saya pikir kita semua sudah ngerti, deforestasi, polusi udara, kemudian air, ya, limbah segala macam, kemudian perubahan cuaca yang semakin tidak menentu sekarang ini. Kemudian krisis di masyarakat, itu laporan dari Badan Penelitian Sosial Amerika. Jadi jumlah single parents di Amerika itu semakin tahun itu semakin meningkat. Dan ini sebenarnya cukup merisaukan. Karena kenapa? Anak-anak yang dibesarkan hanya oleh misalnya ibunya saja, jadi tanpa bapak, tanpa orang tua komplit, itu banyak mengalami masalah psikologis. Itu akhirnya jadi brutal, akhirnya jadi penjahat, kemudian jadi macam-macam. Itu nanti bisa di riset sendiri. Dan sains modern ternyata bukan membuat manusia menjadi semakin manusiawi, tapi malah membuat manusia itu jadi teralienasi, jadi terasing dari dirinya sendiri, dan bahkan juga terasing dari orang lain.
sekarang ini kita lihat di dalam bis ataupun di tempat-tempat umum, bahkan di ruang tamu misalnya, kadang di meja makan keluarga, bapak, ibu, anak itu bisa tidak saling menegur tapi ya, asik dengan gadget itu. Jadi manusia itu dengan perkembangan, dengan kemajuan dan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh sains dan saintis ini ternyata tidak semakin baik kualitasnya sebagai manusia, tapi malah menurun. Maka sekarang ini kan kita dengar wacana yang dikembangkan adalah wacana yang sudah lama sebenarnya di PBB itu ingin disosialisasikan adalah bagaimana kita mengembangkan sains yang sustainable, sains yang tidak membuat dunia ini, tidak membuat alam ini semakin rusak, dan kemudian katanya nanti bagaimana generasi yang akan datang bisa hidup di muka bumi ini kalau cara kita hidup sekarang ini dengan berbagai macam ya misalnya produk-produk dari plastik yang tidak terkendali itu akan membuat dunia ini suram masa depannya. Nah, jadi inilah yang kita sebenarnya perlu pahami dan perlu sadari.